Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, dan bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, agar janji Allah, janji Tuhan, agar bisa menjadi insan-insan bertakwa dan bermanfaat buat bangsa dan negara kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya kepada panitia, terkhusus kepada Pak Heru yang telah sudi mengundang saya sebagai narasumber, dan saya sangat mengapresiasi undangan itu, dan saya coba membuat makalah, dan sekali lagi saya juga mohon maaf makalahnya baru kirim ya mungkin sejam sebelum acara yang berlangsung, yang memang saya berusaha ya maksimal mengambil beberapa referensi dari literatur, termasuk tulisan dari teman-teman, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi semacam, ya mudah-mudahan menjadi amal ibadah saya di khusus di bulan puasa ini, ya mudah-mudahan dapat menjadi amal jariah sekaligus ilmu yang bermanfaat. Baik, mungkin saya saja ya Pak ya yang buka saya punya ini materi Iya, saya Pak. saja ya. Iya, Biar silakan ya, Pak. karena ada tambahan sedikit tadi ya. Mudah-mudahan ini saya mulai saja ya. Iya Pak, silakan. Ini di mana kalau mau ini. Oh. Baik, saya mohon izin, saya fokus ke Cotonou ya. Jadi saya enggak, kalau mau membahas dua jenis Gracilaria, rasanya waktunya enggak cukup ini. Saya butuh 2 jam, cuma karena saya lihat panitianya memberi saya waktu 45 menit, saya harus memilih, dan memang saya lebih banyak bermain di Cotonou. Ya, jadi saya mohon izin, saya akan menyampaikan cara-cara pembudidayaan rumput laut yang baik, good agriculture practices, GAPS, jenis Cotonou atau Capapicus alvarezii. Baik, ini mungkin saya menekankan saja bahwa ada hal yang menarik, terkhusus produksi rumput laut kita yang memang masih jadi perdebatan masalah data, dan memang dalam beberapa forum saya mengatakan perlu ada perbaikan data sehingga kita merujuk pada referensi yang bisa saling dipercaya antara semua pihak. Dan izinkan saya pakai data ini, mohon maaf saya salah keliru mengutip ini ya, dari Kementerian Kelautan ya. Salah ketik ini bukan FAO 2020 tapi dari KKP 2020. Di situ menunjukkan indikasi adanya terjadi penurunan. Jadi satu sisi pemerintah ingin menaikkan produksi rumput laut sebesar atau senilai dalam jumlah duit 250%, tapi di sisi lain ada beberapa kendala terjadinya penurunan produksi, dan ini sudah dilaporkan dalam edisi terbaru dari FAO 2020 bahwa produksi kita itu sekarang ya sisa 9 juta ton ya, dan menurun dibandingkan 5 tahun sebelumnya yang mencapai sekitar angka 11 juta ton. Setelah kami telusuri, penyebabnya memang rumit ya. Ya, mohon izin hari ini saya tidak bahas murni tentang aspek budaya, karena rata-rata petani kita itu pintar-pintar ya, pintar, tapi ada juga hal yang harus tetap kita perbaiki, tapi ada aspek lain yang mungkin kita lupa atau lalai. Saya sebut di sini yang pertama adalah kelembagaan. Saya mengatakan kelembagaan ini suatu hal yang tidak bisa kita nafikan, untuk kita terus upayakan perbaikan. Karena kelemahan di negara kita ini adalah cenderung jalan sendiri-sendiri. Kementerian Kelautan jalan sendiri, Kementerian Perdagangan jalan sendiri, seakan-akan tidak ada titik temu atau upaya untuk mewujudkan satu impian bersama, itu kolaborasi. Mudah kita ucapkan kolaborasi, tapi sulit untuk diwujudkan. Dan inilah pekerjaan rumah kita yang bersama. Kemudian kedua, SDM. Kita tidak bisa pungkiri rata-rata petani kita itu rata-rata SD, Pak. SD, SMP, jarang SMA. Kalaupun mahasiswa atau dapat sarjana, lulus dari perguruan tinggi, mereka tidak balik ke kampung, tidak kembali ke wilayah, tinggal di kota, walaupun mereka itu para alumni kita itu jualan pulsa, Pak. Ini sangat menyedihkan dan memilukan sebenarnya. Kemudian sistem dan manajemen kualitas bibit ini juga saya akan singgung sedikit ya, dan nanti mungkin Bu Irina yang akan lebih mengelaborasi penanaman, pemanenan, dan penyumuran. Dan sebenarnya kalau kita melihat upaya pemerintah sudah cukup bagus dengan lahirnya Perpres nomor 33 tahun 2019.
Perpres ini sebenarnya pintu masuk dan kita bersyukur di antara 3 komoditas unggulan perikanan nasional barulah rumput laut. Cuma ada cumanya nih, kita belum tahu sejauh mana progress report, sejauh mana tingkat kesuksesan, sejauh mana tingkat kesulitan, dan kita dihadapkan pada waktu yang sudah mepet karena perpres ini berlaku hanya sampai 2021. Makanya di grup TSIN saya mengungkapkan persoalan ini agar menjadi perhatian kita bersama, agar jangan sampai ketika perpres ini selesai kita belum siapkan perpres berikutnya untuk menindaklanjuti perpres nomor 33 tahun 2019. Ini juga saya sengaja ungkap di forum yang terhormat ini agar menjadi perhatian kita bersama bahwa kita butuh payung hukum, kita butuh landasan hukum agar pengembangan rumput laut ini tidak terjadi hanya di zamannya Bapak Presiden Pak Jokowi, tapi seterusnya dikawal dengan perpres yang sangat terhormat ini. Cuma kita belum tahu atau belum mendapatkan laporan kemajuan dari pihak dalam hal ini Kemenko Marinvest, bagaimana implementasi, bagaimana kesuksesan, di mana kegagalan, apa yang harus kita perbaiki, belum kita dapatkan hal bersama. Ini juga yang saya sampaikan di forum ini. Padahal kalau kita bicara komoditas ini adalah untuk ketahanan pangan, termasuk membendung COVID-19, bisa juga untuk lapangan kerja dan juga sumber devisa negara yang sudah tidak terbantahkan lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya melangkah ke slide berikutnya. Peluang Indonesia, saya sudah tidak perlu komentar banyak. Indonesia adalah untuk jenis kapal Ficus alvarizai atau kot ini adalah number 1 yang kita terbesar di dunia untuk jenis komoditas ini, dan juga di Indonesia inilah 85% produk rumput laut ekspor berasal dari komoditas ini. Jadi saya mohon izin bukan mengabaikan Gracillariae, tapi hanya keterbatasan waktu saya fokus saja pada komoditas yang satu ini. Kita punya potensi Pak ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini luas lahan kita, kawasan potensinya ini sudah memang rata-rata kalau kita lihat memang konsentrasi terbesar dari rumput laut dan potensi pengembangan ini adalah wilayah timur. Ya memang karena wilayah timur ini ya alasannya sederhana aja bahwa ini adalah kawasan yang di backup oleh triangle, coral reef triangle. Jadi kawasan terumbu karang secara teori memang kawasan yang sangat subur untuk budaya laut, sekaligus juga bermanfaat bagi pengembangan komoditas ini di wilayah timur, mulai dari Sulawesi Utara ya sampai wilayah Kalimantan menyeberang ke Bali dan sampai wilayah Papua. Ini kita bersyukur ya, lautnya luas dan juga sangat prospek untuk pengembangan komoditas ini di masa yang akan datang. Ironisnya memang kita baru hanya memanfaatkan 2,25% dari 12,12 juta lahan potensial. Jadi inilah yang sangat kita sayangkan, kita belum mengoptimalkan. Memang banyak kendala, karena makanya saya bilang di slide pertama tadi, persoalan rumput laut tidak hanya dari aspek teknik budidaya. Petani kita itu punya kelebihan, walaupun mereka cuma SD, SMP, bahkan hanya sedikit SMA, tapi potensi pintarnya luar biasa, potensi menirunya luar biasa. Kalau yang ditiru bagus, ya alhamdulillah. Kalau yang ditiru negatif, waduh masalah. Ya, sebentar saya cerita sedikit masalah apa yang dilakukan oleh para petani, dan saya harus sampaikan di sini agar, karena saya yakin di sini ada juga hadir para penyuluh ya se-Indonesia. Saya sangat apresiasi kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita saling share di sini. Kemudian 15 besar provinsi inilah kita bisa melihat sebenarnya yang sekarang leading itu adalah Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan, cuma kelebihan Sulawesi Selatan dibandingkan provinsi lain adalah karena memiliki pabrik rumput laut terbesar di wilayah timur. Mungkin di wilayah Jawa juga bersaing. Sehingga semua rumput laut yang berasal dari provinsi lain masuk di wilayah Sulawesi Selatan, dan ini ya yang menyebabkan pendataan kita menjadi tidak jelas. Karena tidak ada kodenya bahwa ini dari Kalimantan Timur, ini dari Papua, ini dari Maluku, dari NTB, masuk di Sulawesi Selatan, mereknya Sulawesi Selatan. Sehingga pendataan ini bukan hal yang sederhana tapi rumit. Tapi sekali lagi kita harus menjawab tantangan persoalan data ini, dari mana pencatatan asal dari tracking datanya itu kita masih lemah, sehingga kadang-kadang data siapa produsen terbesar ini penting supaya kita bisa telusuri. Ketika ada masalah dengan rumput laut yang diterima oleh Sulawesi Selatan, bisa ditelusuri dari mana ini rumput laut kering ini, dari mana asalnya yang bermasalah. Kita punya kelemahan di situ, belum punya sistem
tracking data yang bagus di negara kita ini, sehingga ya tidak jelas. Dan ini perlunya saya harus sampaikan di forum terhormat ini supaya menjadi catatan kita bersama. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan poin pertama bukan budidaya. Saya mohon maaf panitia, saya tidak meletakkan budidaya itu sebagai poin pertama yang harus kita fokuskan, tapi saya penataan sistem kelembagaan. Saya angkat ini karena saya merasakan, seperti saya ungkap di depan, saya mohon maaf menyampaikan di forum terhormat ini, kita cenderung jalan sendiri. Dinas Perikanan jalan sendiri. Dinas lain jalan sendiri. Kementerian Desa jalan sendiri. Kementerian Kelautan jalan sendiri. Padahal kalau ini bisa berkolaborasi, apalagi ada rencana dari pihak Kementerian Kelautan untuk mewujudkan desa-desa rumput laut, disinilah harapan kami sebagai peneliti bisa diwujudkan dengan konsep kolaborasi. Bukan Kementerian Kelautan sendiri sebagai pemain tunggal, tapi kalau bisa ada ganda campuran, ada ganda putra di situ, ada ganda putri di situ untuk bersama-sama menjawab persoalan lemahnya kolaborasi di level bawah hingga di tingkat pemasaran. Kemudian kedua adalah peningkatan kualitas produk melalui inovasi teknologi. Ini kami terus terang juga sangat bersyukur di forum yang terhormat ini Ibu Irina hadir ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bu Irina. Ibu sudah sangat banyak berjasa ya, kalau dalam Islam itu Ibu sudah banyak dapat pahala nih. Apapun petani yang nikmati sekarang khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara itu adalah karya Ibu, Biotrop dan teman-teman dari IPB yang alhamdulillah kami kembangkan di sini. Sebentar saya juga akan sharing beberapa hasil riset kami yang mudah-mudahan bisa memperkaya hasanah pemahaman tentang pentingnya teknologi dimasukkan dalam pengembangan budidaya, khususnya bibit kultur jaringan. Saya akan ngomong juga sebentar di sini karena memang masih ada suara-suara sumbang yang mempertanyakan apakah kultur jaringan itu organik atau non-organik. Ya, ini juga yang harus kita clearkan sehingga tidak menjadi bahan perdebatan yang tidak berujung. Kemudian ketiga, pengembangan kemitraan. Ini juga perlu ya. Kan kelemahan di negara kita ini adalah rata-rata pengusaha itu nggak mau turun ke bawah, Pak. Mereka cuma mau terima rumput laut kering. Persoalan mutu, mereka nanti salahkan petani, salahkan pemerintah. Saya merasa ada unfairness di sini. Kenapa? Karena rata-rata pengusaha, ya ada juga sedikit sekali pengusaha yang mau turun dari hulu, membantu petani, membina petani, menjaminkan harganya, menjaminkan pasarnya, sangat sedikit Pak. Mereka rata-rata mau terima di hilirnya, terima dalam bentuk kering, mintanya macam-macam, harus berkualitas, kadar airnya sekian, kadar keraginannya sekian, tapi ketika diminta untuk membantu turun di hulunya, mereka enggan. Ini saya anggap unfairness di sisi pengusaha pengumpul rumput laut. Ini yang saya merasa sangat sayangkan. Artinya kalau mau terlibat, mari kita sama-sama mengurus hulu hilir. Kalaupun pengusaha menerima di hilirnya, tapi minimal ada campur tangan atau sedikit bantuan ke petani. Bagi saya bantuan tidak selamanya uang atau modal, tapi minimal ada bantuan dalam bentuk pembenahan mental petani. Petani kita ini ya jujur saja kelemahannya karena mungkin pendidikan kurang, miskin, dan juga mau cepat dapat hasil, mereka kadang-kadang SOP ini hanya catatan di atas kertas. Memang tidak gampang membina petani, tapi di sinilah tantangannya bahwa rumput laut tidak hanya sekedar pembenahan teknologi budidaya, teknik pembesaran, teknik pemeliharaan, teknik pemanenan, tapi yang paling penting adalah human resource development dan manajemennya, pengembangan kelembagaannya. Ini yang dari awal saya taruh nomor 1 bukan nomor 2 karena saya merasakan kita terkendala di situ, Pak. Produksi banyak tapi pasar tidak jelas, petani curang, dinas lepas tangan, apalagi model-model dinas. Sekali lagi saya katakan kelemahan dinas dalam hal penyaluran bibit rata-ratanya, mohon maaf sekali lagi ini bulan puasa adalah berbasis proyek. Habis serahkan bibit, foto-foto, tanda tangan, selesai. Saya mohon maaf, saya harus sampaikan di sini untuk kebaikan kita bersama. Tidak ada tendensi untuk menjelek-jelekan dinas perikanan, tapi saya temukan seperti itu. Saya sangat sayangkan sudah berapa puluh miliar, mungkin ratusan miliar, bahkan triliunan uang negara habis untuk pengadaan bibit. Pertanyaannya, sampai kapan bantuan bibit ini akan diselesaikan? Dan sampai kapan petani mandiri dalam hal pembibitan? Ini pertanyaan sebenarnya yang perlu kita munculkan dalam forum yang terhormat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya masuk yang pertama sistem kelembagaan. Di sini persoalan adalah hulu hilir.
kita abai terhadap pengembangan SDM petani, kita abai terhadap kesejahteraan penyuluh, kita abai terhadap pelibatan dinas kelautan dan perikanan, kita abai untuk pelibatan akademisi peneliti. Di Indonesia ini ada hampir 100 perguruan tinggi perikanan. Kenapa mereka nggak dilibatkan dalam hal-hal yang bersifat operasional di lapangan? Penyuluh kita terbatas, dinas kita terbatas, tapi mahasiswa kita setiap tahun ribuan, Pak. Saya membayangkan dengan konsep Pak Menteri sekarang, konsep kampus merdeka, ini peluang sebenarnya harus ditangkap oleh dinas, harus ditangkap oleh kementerian di luar kelautan dan perikanan untuk mengajak kolaborasi. Menteri kami sudah membuka pintu hari 4 semester di lapangan. Ini sebenarnya kalau ditangkap oleh para pengambil kebijakan di luar Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka ini sebenarnya rantai pertama untuk mengikat kolaborasi, untuk menyambungkan antara hulu dan hilir. Di sini ada koperasi, di sini ada Kementerian BUMDes, di sini ada Kementerian Perindak, ada UMKM yang puluhan ribu, ada pedagang pengumpul, ada pabrik. Di Sulawesi Tenggara saya ada 3 ini. Hanya 1 yang jalan sementara. Ini juga sayangkan sekali. Akademisi juga banyak. Cuma ini akademisi juga ini jalan sendiri. Ini persoalan. Jalan sendiri. Saya sangat terharu tadi pernyataan Pak Heru bahwa kita tidak bisa lagi merasa kita yang paling pintar. Benar, Pak? Kita turun gunung, kita wujudkan mimpi-mimpi kita semua, bikin satu desa binaan oleh seluruh kementerian yang ada di Republik ini. Untuk wujudkan satu sistem kelembagaan, satu sistem pembudidayaan rumput laut dari hulu ke hilir yang berkelanjutan. Dalam forum yang terhormat ini saya mengambil contoh saja, Pak. Ini contoh saja, seandainya ini sebenarnya harapan kami ya, kelompok-kelompok tani ini adalah perwujudan dari individu petani yang sudah dibina. Kelompok-kelompok petani ini kalau dikelola dengan bagus, tidak hanya mengharapkan dana dari Kementerian Kelautan. Di level bawah ada koperasi. Ironisnya koperasi rata-rata hanya dibentuk untuk mengambil dana negara. Ya ini mohon maaf ini. Dari dana itu hanya koperasi dibentuk hanya untuk menghabiskan anggaran. Ini tidak semuanya ya, tapi rata-rata saya perhatikan setelah dana mengucur, kegiatan budidaya tidak jalan. Putus. Tahun depan ada pengadaan lagi modal, bantuan modal, begitu lagi tuh. Dan ini tidak hanya modal, Pak. Ini juga terjadi pada saat pengadaan bantuan sarpras, bantuan bibit. Bibit datang, kelompok terbentuk. Bibit habis, kelompok bubar. Di sinilah saya katakan mentality atau perilaku petani dan kelompoknya ini perlu ada pemberdayaan secara berkelanjutan. Di sini kelemahan yang saya perhatikan baik di level dinas perikanan setempat, di badan penyuluh di provinsi yang tidak tahu harus berbuat apa. Karena kejadian ini berulang-berulang. Ujungnya adalah bantuan itu saya anggap mubasir, bantuan itu sama dengan membuang garam ke laut, dan ujungnya adalah tiap tahun petani tangannya menengadah begini nih. Menunggu kapan datangnya lagi bantuan bibit, bantuan modal, bantuan perahu, bantuan. Akhirnya apa? Petani kita dimanja oleh keadaan, oleh sistem operasional dan kelembagaan yang menurut hemat saya sudah harus kita tinggalkan. Kalau kita bisa libatkan banyak lembaga, tidak hanya dinas, di sini saya dorong BUMDes. Ini BUMDes punya dana, Pak. Itu kalau desa-desa itu kalau tidak salah sekitar paling sedikit per tahun 300 sampai 400 juta, bahkan tergantung. Di Jawa ada yang sampai miliaran. Di Jawa itu banyak yang sudah memanfaatkan dana-dana BUMDes untuk tidak hanya pada perbaikan sarana dan infrastruktur fisik, jembatan, jalan, enggak. Sekarang saya malah mendapat banyak masukan di Jawa itu sudah memanfaatkan dana BUMDes untuk beasiswa, untuk penyandang orang cacat. Kenapa tidak kita memanfaatkan ini untuk kegiatan BUMDes, dana BUMDes untuk pengembangan ekonomi berbasis rumput laut di tiap desa? Seharusnya bisa, karena Menteri PDT sedang memberi ruang seperti itu. Cuma persoalannya adalah dinas terkait perikanan khususnya itu belum mau atau belum pernah mencoba memulai ini. Saya berharap bupati, gubernur, ya yang ada di daerah ini cobalah membuka pintu untuk saling berkomunikasi, saling membantu, sehingga persoalan modal yang selama ini dikeluhkan oleh petani dalam membeli sarana prasarana pembibitan dan macam-macam, membantu juga pemasaran, tidak ada lagi kendala. Cuma persoalannya bukan hanya modal di desa itu yang bermasalah. Yang bermasalah adalah tidak konsistennya para penyuluh untuk turun di lapangan membantu memberi penyuluhan kepada petani. Petani dilepas
nanti mungkin sebulan sekali baru turun, hanya minta data pulang. Ya syukur kalau data itu valid di lapangan. Kadang-kadang tidak tertutup. Banyak juga informasi yang kami itu. Bukan data itu hanya dibuat di atas meja. Ini persoalan, Pak. Saya jujur buka di sini karena memang saya tidak ingin ya, sampai mati kita, sampai tua kita, hal-hal seperti ini tidak bisa ditangani dengan bagus. Oleh karena itu, saya mengatakan triple helix atau quartet helix. Di sini ada peran petani, peran pemerintah, peran pihak swasta, peran perguruan tinggi, dan semua perangkatnya baik di level desa ya. Di sini saya ambil kelompok petani di level desa, kemudian di BUMDes ini di level kecamatan, di atasnya ini di level kabupaten, di atasnya lagi level nasional, bisa berkolaborasi untuk menata ini. Dan saya bisa bayangkan keinginan Bapak Presiden untuk mewujudkan penciptaan lapangan kerja di sektor budidaya rumput laut ini bukan hal yang mustahil. Akan berapa banyak tenaga kerja yang dilibatkan, akan berapa banyak penyuluh yang dilibatkan, akan berapa banyak alumni perikanan, akan berapa banyak lembaga-lembaga swasta yang terlibat, berapa banyak industri-industri rumput laut yang terlibat, kementerian terlibat, akhirnya akan menjadi satu harapan saya dan mimpi saya di bulan puasa ini adalah akan menjadi satu gebrakan industri massal ekonomis dan menggerakkan sektor ekonomi yang lesu di masa COVID-19 ini. Ini bapak-bapak yang saya sangat harapkan, mudah-mudahan di bulan puasa ini ucapan saya dan mimpi kita semua dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang berikut, saya masuk budidaya sekarang. Budidaya Bapak Ibu sekalian, ini juga persoalan. Ya, kadang-kadang petani kita ya karena ketidaktahuan meletakkan lokasi budidaya itu di kawasan yang tidak sesuai dengan RT RW. Tapi bagi saya adalah kalaupun tidak sesuai RT RW masih ada peluang untuk direvisi, dan ini juga memang butuh pendampingan dari penyuluh, dari dinas tata ruang kabupaten kota untuk bagaimana bisa memfasilitasi ini sehingga petani jangan karena tata ruangnya tidak sesuai langsung berhenti, karena sekarang ini susah Pak, susah sekali menciptakan lapangan kerja. Memang jujur ekonomi kita lesu di masa COVID-19. Nah kemudian kita bersyukur ini sudah ada Omnibus Law. Sebenarnya Omnibus Law ini juga salah satu celah yang bisa kita manfaatkan bahwa ada ruang yang bisa dijadikan dasar legalitas untuk mewujudkan pemanfaatan ruang secara maksimal. Nah ini juga kita masih menunggu dari dinas, dari kementerian juga sudah buat, cuma turunan yang ada di Perda itu belum sepenuhnya terwujud. Sebenarnya untuk apa ini kita perlu legalitas? Ya kita butuh untuk kepastian hukum, menghindari konflik kepentingan dengan sektor-sektor lain, khususnya sektor transportasi laut, pemukiman, penangkapan ikan, dan wisata, dan lain-lain ya. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kelayakan lokasi yang kedua ini adalah yang paling sederhana sebenarnya di sini adalah mungkin tidak perlu kita pakai alat yang canggih-canggih, tapi berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan di lapangan, lokasi ideal itu seyogianya paling gampang adalah ketika kita bertanya sama petani, Bapak petani atau Bapak pembudidaya, Bapak sudah mau berapa tahun membudidayakan di lokasi ini? Maksudnya di lokasi Pak petani itu berada. Kalau mereka mengatakan sudah 10 tahun, ada yang 20 tahun. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada petani itu kita tanya lagi, apakah selama 10 tahun Bapak tidak pernah merasakan ada perubahan signifikan dalam kesuburan, kemudian dalam kondisi banjir atau dalam kondisi kekeringan? Kalau mereka mengatakan lagi tidak pernah, maka menurut hemat saya, tanpa mengabaikan pendekatan ilmiah, saintifik, maka lokasi itu secara otomatis layak untuk digunakan. Ini yang kami dapatkan dan menjadi rujukan bahwa memang kadang-kadang kelemahan scientific base itu adalah pengambilan datanya hanya satu kali di titik-titik tertentu saja, kemudian sudah mengambil kesimpulan. Padahal nanti saya akan perlihatkan bahwa di laut pun ada masa paceklik, ada masa banjir besar seperti di tempat kami di Sulawesi Tenggara, ada masa hujan lebat, ada masa penyakit membludak. Nah, catatan-catatan itu memang tidak tertulis oleh para pembudidaya, tapi mereka tahu. Ketika ditanya Pak petani bulan berapa drop, bulan sekian sampai sekian. Kapan penyakit banyak muncul, bulan sekian sampai bulan sekian. Ini menjadi referensi kita untuk memutuskan
akankah kita budidaya di lokasi itu atau tidak, atau kita boleh budidaya pada musim tertentu saja, setelah itu kita istirahat. Ini semua harus yang kita perhatikan. Kalau dasar-dasar lain, syarat-syarat lain, misalnya berpasir, terhindar dari budaya ini, para petani dan para penyuluh sudah pasti pernah menyampaikan. Jadi saya cuma tidak akan banyak mengupas lagi. Masalah kualitas air, memang kita tidak boleh bermain ketika suhu sangat tinggi. Nah, disinilah banyak yang kami dapat di lapangan. Kita berbeda pendapat di sini dan saya sangat senang ada forum ini. Saya katakan ketika suhu mencapai misalnya di tabel ini mendekati 36, 37, apa yang petani lakukan? Dan saya memasukkan dalam catatan saya bahwa ini harus kita jadikan catatan. Petani kita saya katakan di awal tadi pintar-pintar. Walaupun cuma tamat SD, SMP, sedikit SMA. Apa yang mereka lakukan? Ketika rumput laut dalam posisi lemah akibat terpaan suhu yang sangat tinggi, maka mereka gunakan kecerdasannya untuk memindahkan, Pak. Ini yang melawan teori yang selama ini banyak saya gunakan, dan maka saya anggap itu sudah tidak perlu kita pakai lagi. Apa teori yang kita gunakan adalah mayoritas dalam buku-buku budidaya rumput laut dikatakan hindari muara sungai. Hari ini saya katakan saya bantah. Berdasarkan bukti empiris di lapangan, ketika suhu mencapai titik klimaks 35 sampai 36, maka salah satu upaya yang paling bagus selain menenggelamkan ke dalam lebih ke dasar perairan adalah memindahkan. Jadi petani itu tidak kaku, Pak. Ketika meletakkan di lokasi A suhu tinggi, maka mereka memindahkan kemana? Bibit dipindahkan ke muara sungai. Jadi ini sudah melawan teori yang selama ini kita sering temukan di dalam beberapa literatur. Dan ini yang saya pakai sekarang, dan saya akan sampaikan di sini bahwa muara sungai bukan musuh bagi para pembudidaya rumput laut. Muara sungai adalah lokasi ideal ketika suhu naik, dipindahkan ke muara sungai sehingga terjadi rasanya rumput laut merasa segar dia karena dapat siraman kucuran air yang lebih segar dari sungai. Dan itu pun ketika terjadi misalnya banjir besar, bagaimana upaya petani untuk mempertahankan rumput lautnya adalah menggeser ke tengah, jauh dari pinggir pantai. Ini cara-cara kearifan lokal yang sudah dibuktikan bertahun-tahun di masyarakat pesisir. Dan ini yang saya harus sampaikan bahwa tidak terlarang membudidayakan atau menganggap muara sungai sebagai daerah terlarang. Dalam kondisi tertentu muara sungai malah menjadi lokasi pahlawan bagi penyelamatan bibit dan keberlanjutan penggunaan bibit pasca suhu kembali normal. Dan ada satu parameter yang mungkin kesan kita luput dari sini adalah kalau kita menggunakan suhu, salinitas, pH, nitrat, fosfor ini sudah biasa, Pak, atau Bapak Ibu sekalian. Tapi yang perlu saya tambahkan di sini adalah kekeruhan. Ini juga kekeruhan saya masukkan sebagai parameter karena di tempat kami Sulawesi Tenggara dengan banyaknya aktivitas tambang, banyaknya pemanfaatan lahan di perbukitan menyebabkan ketika terjadi hujan terjadi pelimpahan partikel-partikel padat atau lumpur di perairan dan itu yang merusak rumput laut yang kita budidayakan. Oleh karena itu perlu ada pendekatan penggunaan parameter tambahan satu lagi dan saya tambahkan di sini adalah kekeruhan. Yang lain-lain saya pikir sudah normal ya, sudah biasa itu ya. Kemudian yang keempat, ini juga saya masukkan hati-hati dengan kawasan budidaya dekat dengan tambang. Ya memang tambang ini tidak akan pernah akur dengan rumput laut. Pasti rumput laut dikalahkan. Pasti mati, Pak. Ini saya sampaikan di forum ini karena kalau sampai logam berat, dan memang sudah ada temuan kami, Pak, di 3 kabupaten di Sulawesi Tenggara, rata-rata sekarang banyak bermasalah, bibitnya bagus-bagus, kultur jaringan, bibitnya didatangkan oleh dinas, tapi pada loyo semua setelah kita telusuri, memang rumput laut itu sudah terpapar logam berat yang melampaui ambang batas. Ini 3 kabupaten yang kami temukan, dan ini juga perlu menjadi catatan kita semua bahwa seyogianya bicara kawasan budidaya itu harusnya pemerintah tegas di mana lokasi tambang dan di mana harus bisa jadi lokasi budidaya rumput laut. Kalau dicampur, Pak, pasti rumput laut dikalahkan oleh tambang. Ya dalam ekonomi pasti yang cepat dapat duit kan tambang. Rumput laut minimal 45 hari baru bisa dapat duit. Kalau tambang sekali garuk, keruk, jadi duit itu. Ini persoalan bahwa kita perikanan itu harus
pintar-pintar memilih lokasi yang tidak bertetangga dengan tambang, harus menjauh, dan disitulah peran tata ruang yang ditetapkan oleh provinsi untuk tidak diubah untuk kepentingan jangka pendek. Kemudian yang kelima adalah lokasi yang ideal adalah di mana banyak kita temukan rumput laut jenis lain yang tumbuh. Biasanya itu sargassum, ya, ulva, sering itu. Itu artinya indikator keadaan juga grasilaria. Kalau musim-musim tertentu grasilaria membludak gitu. Artinya memang lokasi itu adalah lokasi ideal. Kemudian tadi ya, ini yang namin tadi saya sudah ulang, tidak wajib kita lari dari muara sungai. Saya pikir juga muara sungai itu salah satu ciptaan Tuhan yang tidak bisa kita abaikan, ya, yang bermanfaat. Semua ciptaan Tuhan itu bermanfaat. Kecuali ciptaan manusia ada juga yang tidak bermanfaat. Baik, saya masuk ke bibit rumput laut. Nah, ini semua sudah lazim, ya. Yang saya tambahkan di sini saya agak rubah, yaitu 20 sampai 25 hari. Memang lebih mudah, lebih bagus. Bercabang banyak, tidak terdapat bercak, segar, tidak terserang penyakit, pastilah. Ini semua sudah lazim. Saya cuma tambah di sini, ya, juga menghargai kerja dari teman-teman di Biotrop, ada seleksi juga Pak Rani Pongmasak juga yang menggagas seleksi klon dari Bu Irina Kultur Jaringan. Saya juga mengembangkan stek. Nah, ini semua menurut hemat kami perlu dipertimbangkan. Ada catatan kami, ya, kami ingin membuat laporan sebagai tanda kesyukuran kami kepada Ibu Irina dan teman-teman di Biotrop yang telah menyuplai bibit kultur jaringan. Ini adalah kenapa kultur jaringan ini kita harus syukuri keberadaannya. Karena memang nanti akan saya berbicara banyak, nanti mudah-mudahan Bu Irina bisa tambah nih. Ini adalah catatan kami, data riset kami selama 1 tahun yang telah kami lakukan 2015-2016. Mungkin sangat jarang, Pak. Sangat jarang kita temukan laju pertumbuhan harian rumput laut itu mendekati 10 ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini 1 tahun, Pak, 12 bulan yang kami uji kelayakan kultur jaringan, dan ini yang kami pertahankan sampai sekarang. Jadi Bu Irina itu sudah berkontribusi banyak, memberi suplai bibit, dan kami pertahankan sampai hari ini, bukan hanya ini sudah dibayangkan 2015, ini berarti sekarang sudah masuk 6 tahun. Tapi jauh sebelumnya kami sudah pakai. Ini yang kami sudah gunakan berapa kali penanaman ini, dan alhamdulillah pada tahun 2015-2016 seperti ini nih. Dia masih mendekati 10% per hari. Kalau di bulan apa ini, Februari, Maret, April, Mei, ini puncak, Pak. Ya, memang agak turun di akhir tahun. Jadi memang inilah kenapa penentuan lokasi itu butuh track record yang jangka panjang. Tidak bisa kita pendekatan ilmu hanya 1 kali turun, hanya 2 kali turun, ambil sampel, buat kesimpulan. Pasti ada potensi error. Lebih bagus, idealnya memang sepanjang tahun. Makanya kegiatan riset, kegiatan pengambilan data tidak boleh putus hanya gara-gara kita sudah merasa cukup data kita. Karena pasti berubah. Nanti sebentar saya perlihatkan ini 2015-2016 data riset yang kami lakukan selama 1 tahun. Nah, bagaimana bibit? Nah, nanti mohon barangkali sedikit saya perkenalkan bibit ini. Saya banyak cerita sedikit. Ada 3 yang sekarang sudah kami dapat data seleksi massal oleh Pak Rani, Pak Dila, saya juga lakukan 2019. Kultur jaringan Indonesia ini Bu Irina, termasuk teman-teman di Maros. Kemudian seleksi massal ini juga kami kombinasi. Jadi poin ketiga ini kombinasi antara pekerjaannya Pak Rani 2011 dan pekerjaannya Bu Irina 2012, kami kombinasi. Jadi ya kami sebut seleksi massal plus atau kuljar plus karena setelah kita kultur secara menggunakan seleksi massal yang dilakukan oleh Pak Rani, kami ambil setelah 9 bulan kami bawa di Bogor. Di Bogor di kultur dijaringankan di Biotrop. Setelah itu kami bawa pulang. Ini yang kami istilahkan pakai nama saja Prof. Ini arti singkat dari profesional. Kami ambil saya Prof sebagai tanda bahwa kami kombinasi ini. Jadi seleksi klon atau seleksi massal 9 bulan plus kultur jaringan di lab Biotrop dan dibantu oleh Ibu Irina. Kemudian yang keempat ini grafting. Apa grafting itu? Ini adalah metode yang diperkenalkan oleh Sahu 2011. Nanti sebentar saya perlihatkan anunya, Pak. Ini ya. Ini adalah contoh bibit lokal. Ini adalah bibit lokal, ini bibit kultur jaringan yang kita kombinasikan. Bagaimana cara kombinasinya adalah menggunakan metode stek. Metode stek ini adalah
pertama kali diperkenalkan di India oleh Sahu. Metodenya adalah samping, Pak. Nyambungnya samping, mirip tanaman coklat. Kalau Bapak-Bapak pernah lihat metode samping coklat, kita ambil metode itu, kita bandingkan, kita rubah metodenya dengan kita ambil sebut saja sambung lurus. Ini sambung samping. Sambung lurus ini, sambung samping ini, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sahu itu dia butuh waktu sekitar 23 hari. Dan alhamdulillah setelah kita rubah metodenya dengan sambung lurus, kami sambut dengan straight position, kita lakukan 2 tahun terakhir, alhamdulillah ini bisa menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat. Nyambungnya 9 hari nyambung, utuh. Dan nanti sebentar saya perlihatkan hasil analisis keraginannya, luar biasa. Ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi semua ya, kepedulian kita semua bahwa ini Bapak Ibu sekalian, ini Pak Sahu, LPA-nya 6, keraginannya 30, viskositasnya 4558, 4558, menempelnya 21-23 hari. Nah, sekarang kita bandingkan, ini metode kita Pak, yang kita coba ini, sambungnya lurus ini, perhatikan gambar kiri ini, kita mau lihat juga nih, dengan metode seperti ini, bagaimana hasilnya. Ini yang sekarang sementara sudah jalan ya, alhamdulillah ini jalan, kita cobakan di kebun bibit di Buton Utara. Mohon maaf ini Pak Aslan, waktunya 15 menit lagi Pak. Siap, banyak. Iya. Baik ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini hasilnya ya. Ya sebelum kegiatan stek dan setelah kegiatan, tampak perbedaannya. Dan ini yang kita tampilkan Bapak Ibu sekalian. Ini juga riset kami terbaru, 1 tahun, kami mau lihat nih. Yang tadi ini adalah kita sebut kolin susu, karena memang di Teluk Kolin Susu sebagai tanda kenang-kenangan, kami kasih nama kolin susu, dan hasilnya adalah ini. Nah, Bapak bisa perhatikan ini adalah, ini yang garis-garis putus-putus ini lokal Pak. Lokal itu sudah mati ketika masuk bulan April. Tapi 3 tersebut saya sumber bibit yang lain, alhamdulillah ini bertahan ini. Kita bisa lihat di sini yang paling atas ini yang bertahan survivalnya tinggi adalah kolin susu. Ada kolin susu turun dari prop berasal dari kombinasi seleksi massal dan kultur jaringan. Kemudian kita kombinasikan antara bibit prop tadi dengan lokal dari Buton Utara. Alhamdulillah ini kita temukan dia bertahan. Tapi 2 atau 3 sumber lain sudah pada ya almarhum ini, lokalnya pada KO ini. Tapi setelah dikasih kawin, inilah yang kita gunakan. Kenapa kami dorong ini? Kami tampilkan di sini Bapak Ibu sekalian supaya untuk menjadi catatan juga bahwa kita bisa menggunakan teknik lain di luar kultur jaringan sebagai jalan tengah. Kenapa saya sebut jalan tengah? Karena masih ada perdebatan dari teman-teman praktisi bahwa kultur jaringan itu tidak layak karena termasuk menggunakan pupuk. Ya, saya bisa bantah karena banyak juga ahli rumput laut mengatakan bukan organik, bukan dilarang itu. Tapi mungkin lebih amannya kita pakai teknik ini karena ini cepat Pak. Hanya 9 hari kita kombinasi dengan lokal, kultur jaringan tadi, malah bagus. Dan ini nanti menarik sebenarnya perhatian ini. Dan inilah bibit yang kita dapatkan dan bisa mendapatkan hasil 1,5 sampai 2,5 ton kering per hektar. Ini kelebihan dibandingkan kalau yang biasa itu 0,7 sampai 1 ton per hektar. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang untuk mengantisipasi terjadi persoalan di dalam pengadaan bibit ini, kami juga coba menggunakan hatchery. Jadi rumput laut yang kita tahu bibitnya bagus dan khawatir bisa mati gara-gara perubahan iklim yang tidak menentu, kita selamatkan, taruh di hatchery. Dan ini teknik ini juga sederhana, ini sudah kita lakukan, dan juga untuk mengantisipasi ketika terjadi kelangkaan bibit. Ini yang penting kita taruh di hatchery, di tower seperti ini, continuous water supply system kita gunakan, dan alhamdulillah ini bisa menjadi solusi kedua di luar budidaya di bibit. Sarannya adalah ini yang perlu, karena kenapa saya dorong ini bibit, pengadaan kebun bibit, karena inilah yang kita tidak inginkan. Petani kita tiap tahun itu minta bibit terus. Ini yang saya sangat sayangkan, kapan petani kita bisa mandiri, kalau kita entah dari dinas ataupun dari pihak pemerhati rumput laut untuk tidak memanjakan mereka dengan cara mendorong kebun bibit. Cuma persoalan di lapangan kebun bibit kadang-kadang dicampur dengan kebun untuk panen 45 hari. Dari sinilah banyak persoalan yang memang harus kita butuhkan untuk penanganan bersama. Kemudian ini juga bisa jadi bisnis Pak. Ada jual bibit, ada jual rumput laut kering,
Ada dua sumber pendapatan buat petani apabila bisa menanam atau memproduksi atau membuat kawasan kebun bibit. Kemudian berikut, nah ini pengangkutan bibit sebenarnya sudah tidak ada masalah. Yang penting berhati-hati, kemudian jaraknya juga harus kita pertimbangkan. Di sini yang perlu kita waspadai adalah cara petani melepaskan bibit dari tali. Kadang-kadang mereka ini narik aja Pak, narik akhirnya patah, getahnya keluar dan itu merusak kualitas bibit. Yang paling bagus memang kita lepas satu persatu. Disinilah perlu, saya katakan dalam makalah ini perlu pelibatan anak-anak. Biasanya anak-anak pelan-pelan. Bapaknya jangan, biasanya bapaknya tidak sabaran. Ibu-ibu. Oleh karena itu memang di forum yang terhormat ini tidak bisa lagi rumput laut dikelola oleh perorangan. Kelompok supaya melibatkan seluruh anggota keluarga untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan tambahan. Nah ini yang kami lihat kurang bagus karena ditarik itu. Kalau di tempat kami disebut difurui itu, ditarik itu, sehingga getahnya lepas, kemudian tidak dibedakan lagi mana yang muda, mana ujung, mana pangkal, semua pada tercampur. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan perlu ada pelibatan anak dan ibu-ibu. Ini sebenarnya solusi yang ditawarkan oleh teman-teman yang kontra dengan kultur jaringan. Mereka mengatakan tidak perlu bibit kultur jaringan. Saya langsung tanya, gimana solusinya Pak? Solusinya adalah di ujung rumpun itu kita potong, lepaskan. Ini yang ditanam. Terus yang besarnya bagian bagian inti atau bagian yang talisnya besar itu yang jadikan lagi dikeringkan. Tapi persoalannya kan kita harus kontrol masa tanam. Kalau masa tanamnya 45 hari, kemudian jadi bibit sudah tidak benar. Tapi kalau 20 hari berarti bisa kita gunakan seluruh bagian talus itu sebagai bibit. Nah, di sini memang perlu ada upaya SOP dan juga ada pendampingan yang terus-menerus dari penyuluh ataupun pelibatan mahasiswa untuk mewujudkan kampus mereka. Ini kita gunting ini Pak, pangkal-pangkalnya ini semua, supaya inilah yang jadi bibit. Yang besarnya ini bisa kita gunakan atau kita selama umurnya masih 20 hari masih bisa jadi bibit. Tapi kalau sudah tua seperti yang banyak di masyarakat tidak melihat mana untuk bibit, mana untuk dipanen, ya kita harus lepasin. Ini yang dikeringkan Pak. Yang tua ini, yang besar ini, yang muda-muda ini masih bisa kita jadikan. Ini tawaran dari teman-teman yang tidak setuju dengan penggunaan bibit kultur jaringan. Kemudian pengikatan bibit ini mungkin saya pikir tidak perlu lagi saya ulang-ulang, ya. Cuma memang saya menawarkan yang ini, long line. Kenapa? Karena sekarang kalau menggunakan rakit dari kayu, bambu itu sudah banyak pihak Kementerian Kehutanan keberatan, Kementerian Pertanian keberatan. Oleh karena itu memang kita gunakan teknologi yang metode budidaya dengan long line. Ini yang kita rekomendasikan karena memang semuanya bisa digunakan paling cepat 2 tahun. Tapi bisa lama, Pak. Bisa lama ini penggunaan bahan-bahan seperti ini, ya. Nanti sebentar saya perlihatkan kenapa bisa lama. Konstruksinya 2 kali 100, 50 kali 50, berat bibit 5 sampai 10 gram, Pak. Ini mungkin aduh terlalu kecil, Pak. Saya sudah bilang kalau mau memasalkan gerakan ini, menghemat bibit supaya petani jangan menghabiskan semua untuk bibit, nggak ada yang dijual, maka kita gunakan kecil. Kami sudah teliti ini paling bagus. Semakin kecil semakin bagus. Jarak tanahnya pun kita perkecil ini. Kemudian jarak antar risnya hanya 1 meter. Bukan lagi kalau di masyarakat kadang-kadang 2 meter, 1,5 meter. Kita perapat semua. Dan cepat. Ya, untuk bibit 20-30 hari. 45-50 hari yang paling ideal. Jangan di bawah ini. Jepang minta 50 hari. Tapi 45 hari saya pikir jalan tengah. Lebih lama lebih bagus, tapi tidak produktif. Kemudian, ini penanaman lebih cepat, lebih bagus. Kemudian, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi di daerah kami nih. Saya harus garis bawahi ini juga, saya kata peringatan, jangan gunakan pupuk. Ini petani kita terlena nih, mereka menyamakan tanaman di darat sama dengan tanaman di laut. Akhirnya pembeli tidak mau terima tanaman rumput laut ini banyak Pak. Saya sebut saja di kabupaten di bawah-bawah Buton itu pakai, itu di Konawe Selatan pakai, di Muna sudah ada yang pakai. Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di provinsi lain saya tidak bisa komentar, tapi tempat kami sudah banyak yang pakai. Ini juga yang membuat kami resah, karena memang menunjukkan bahwa penyuluh kita tidak peduli dengan misconduct dari petani yang menggunakan cara-cara yang tidak
atau terlarang ya. Kemudian pengontrolan ini ya saya pikir biasalah, kita lebih cepat, lebih sering kita turun lebih bagus. Kemudian ini ini saya ingin Bapak Ibu sekalian, ini saya kasih warna merah nih. Ini kan yang sering terjadi. Petani kita hanya memiliki satu tali saja untuk penanaman berulang-ulang. Pengalaman yang kami dapatkan adalah dengan menggunakan satu tali yang sama untuk penanaman berikutnya, maka apa yang terjadi? Bibit atau rumput laut panen ditaruh ini, garuk gini, difurus. Akhirnya patah-patah, getahnya keluar, bobot keringnya rendah. Ya. Kemudian tali yang sudah digunakan 45 hari kan sudah banyak lumutnya nih. Sudah banyak lumut. Tentu untuk mencuci butuh waktu. Petani tidak sabaran, masih kotor talinya, banyak lumutnya, dipakai lagi. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman di forum yang terhormat ini, saya mengusulkan, menyarankan agar kalau petani punya 200 tali, maka idealnya petani juga punya 200 tali cadangan. Jadi ketika pengeringan, pemanenan dilakukan, tinggal digantung, tali baru masuk. Kalau ini dilakukan, maka bisa menghemat atau memperpanjang usia tali, bukan hanya 2 tahun di sini Bapak Ibu sekalian, bisa 4 tahun sampai 6 tahun. Ini dengan catatan ada tali cadangan sebanyak jumlah tali yang dipakai oleh petani di laut, ya. Baik, kemudian ini saya pikir tidak perlu lagi saya ulang. Ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini salah saya ulang tadi, saya katakan bahwa pengeringan ini idealnya adalah digantung. Kalau dihamparkan di para-para, maka potensi petani adalah menarik tali untuk menarik rumput laut panen itu untuk ditarik secara kasar, keluar getahnya, dihamparkan. Tapi kalau seperti ini Bapak Ibu sekalian, bawa dinaikkan di perahu, kemudian angkat ke darat, gantung. Selesai, pakai tali baru. Ini yang paling bagus dan bisa menghemat penyusutan sekitar 5-7%. Jadi sayang 5-7% kalau kita konversi dalam satuan 1 ton itu luar biasa kehilangan kita dari hasil budidaya. Mungkin ya kalau ini yang lain-lain barangkali catatan bisnisnya ini. Saya sekali lagi saya katakan perlunya petani kita untuk membudidayakan rumput laut secara maksimal dengan berkelompok. Disinilah perannya kelembagaan untuk menjadi salah satu solusi kita bersama. Saya pikir demikian. Saya mohon maaf kalau terlalu panjang. Pak Lutfi, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.